Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Shinfa Sang Sutra Teratai, episode 1809. Dunia saha membutuhkan ketabahan, hendaknya memahami maksud Buddha. Bersungguh hati. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab kepercayaan. Sekarang kita akan melanjutkan ke bab aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Dalam kehidupan kita, penyakit adalah salah satu hal yang paling menyulitkan. Lahir, usia tua, sakit, meninggal adalah penderitaan, serta bertemu dengan orang yang dibenci dan lainnya. Banyak penderitaan berasal dari tubuh ini, dari pengalaman, perasaan yang dirasakan oleh tubuh. Berapa lama sebenarnya hidup kita ini? Waktu yang kita jalani di dunia ini, semua kita hadapi dengan tubuh kita. Melalui tubuh inilah kita merasakan dan menyentuh segala sesuatu di dunia. Maka semua penderitaan diterima oleh tubuh ini. Kita sering mengatakan bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan. Penderitaan yang tiada batas. Sebenarnya penderitaan itu ada di mana? Coba lihat di mana letak penderitaannya. Dari kehidupan ke kehidupan menjadi hamba keluarga, kapan waktunya bisa terbebas dari kesedihan dan penderitaan? Dunia saha adalah sulit bagi para makhluk untuk menahankannya. Ini dikarenakan para makhluk di dunia ini berada dalam kebingungan. Para makhluk di dunia ini memiliki energi keruh yang parah, penuh dengan beragam kejahatan akibat keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Benar, beragam kejahatan akibat keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Bukankah kehidupan manusia memang seperti ini? Beragam kejahatan menjadi virus bagi makhluk hidup. Banyak sekali ketegangan dan kesulitan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh keserakahan, kebencian, dan delusi ataupun kebodohan. Semua itu menimbulkan penderitaan, layaknya virus yang menginfeksi kehidupan kita. Mari lihat mengapa disebut sebagai dari kehidupan ke kehidupan menjadi hamba keluarga. Dari kehidupan ke kehidupan menjadi hamba keluarga. Ketika kita lahir, di mana kita dilahirkan, ini di luar kendali kita. Diri sendiri juga tidak mengetahuinya. Ketika kita datang ke keluarga ini, pasangan orang tua ini tidak peduli apapun kondisi kehidupan keluarga itu, kita ditakdirkan untuk berada di keluarga ini. Apakah itu kebahagiaan atau bukan, kita tidak dapat mengendalikannya. Kita tumbuh besar mengikuti lingkungan keluarga ini. Beberapa keluarga sangat bahagia dan lengkap, keluarga kaya dan kehidupannya baik. Segala proses dalam kehidupan berjalan sangat lancar. Segala sesuatu yang dimiliki orang lain, saya tidak pernah kekurangan. Baik itu kasih sayang orang tua, kekayaan keluarga, kebebasan hidup, kelancaran dalam belajar, kasih sayang guru, dan keharmonisan teman sekelas. Lingkungan selalu berada di sekolah-sekolah terkenal. Menjalani kehidupan seperti ini hingga tumbuh dewasa. Ketika dewasa, mewarisi karir dan menjalaninya dengan lancar. Ada banyak kehidupan seperti ini. Namun, ada juga orang yang terlahir kaya, dicintai oleh orang tua, dan bahagia dalam keluarga. Mulai belajar di sekolah terkenal, namun hidup tidak kekal. Proses belajar, perubahan keluarga, dan pergeseran dalam masyarakat. Bagi sepanjang hidupnya selalu mengalami pasang surut ombak, naik dan turun. Di akhir kehidupannya keluarga tercerai-berai. Diri sendiri mengembara tanpa tujuan. Sebenarnya di mana rumah saya? Kemana perginya kerabat saya? Kebahagiaan di masa lampau, berbagai perubahan, menjalani kehidupan ini hingga akhirnya tidak ada tempat untuk pergi. Hanya dalam beberapa dekade yang singkat kehidupan seseorang telah banyak berubah, bukannya tidak ada. Ini terjadi. Saya ingat pada masa-masa awal ketika pekerjaan kami hanya berfokus pada amal, terutama ketika mendekati musim dingin. Saya akan pergi dan melihat-lihat. Saya akan pergi ke semua jenis lembaga untuk melihat, kemudian mendistribusikan perlengkapan ini sebelum kami memiliki misi medis atau klinik gratis. Kelompok seperti apa yang membutuhkan bantuan medis gratis, memberikan kupon klinik gratis, dan lain sebagainya. Saya pergi ke banyak lembaga, di antaranya saya pergi ke panti jompo.
Di panti jompo tersebut saya menjelajahi setiap ruangan, termasuk ruang tidur di mana terdapat banyak ranjang. Ruangan itu sangat besar, dengan tempat tidur satu persatu. Satu ruangan besar menampung puluhan orang. Saya berdiri di samping tempat tidur satu persatu, mengobrol dengan mereka, mendengarkan proses kehidupan mereka. Ada orang-orang yang kesehatannya lebih baik karena keterbatasan tempat. Ada juga tempat tidur bertingkat satu di atas yang lain. Saya berdiri di antara dua tempat tidur itu, mengobrol dengan mereka. Ada satu orang di antara mereka, pokoknya ada banyak orang, salah satunya tidur di tempat tidur susun bagian atas. Duduk di sana, saya berdiri di sana. Dia menundukkan kepalanya untuk berbicara dengan saya. Saya mengangkat kepala untuk mendengarkan obrolannya. Beliau lalu mengatakan, perubahan kehidupan manusia tidak terduga. Guru, kamu lihat saya begini. Saya bisa berbicara dalam 8 bahasa. Saya lalu membuka mata lebar-lebar dan melihat dia. Benarkah? Bagaimana Anda bisa mengerti dalam banyak bahasa? Dia mengatakan, bahasa Taiwan adalah bahasa ibu saya. Kalau bahasa Mandarin, saya sudah pernah ke sana. Saya pergi ke Shanghai belajar mengenai bahasa Inggris. Setelah belajar di Shanghai, saya terus pergi ke Amerika belajar. Sebelum pulang, orang rumah memberitahu saya, kamu harus mendapatkan gelar lain. Gelar master saja tidak cukup, kamu harus pergi ke Jerman. Lalu saya pergi ke Jerman lagi. Jerman, saya dalam waktu 2 tahun mendapat gelar master. Di Jerman ketika saya ingin kembali, orang di rumah lalu memberitahu dia, tidak boleh, kamu harus pergi lagi. Saat ini lebih baik kamu tidak pulang, teruslah. Apakah kamu mau pergi ke Inggris ataupun mau pergi ke Perancis? Lagian saat ini masih mampu mendukung kamu. Kamu jangan kembali. Demikian terus berlanjut. Benar, dia pernah pergi sampai Jerman, Perancis, Inggris. Oleh karena itu, Amerika, Jerman, Perancis, Inggris awalnya mulai dari Jepang. Dia mengatakan pergi ke 5 negara ini adalah tempat saya pergi belajar. Saya paham 8 jenis bahasa. Selain bahasa Taiwan, masih ada bahasa Mandarin. Saya masih ada 5 negara itu kemudian. Lalu mengatakan ke saya, ada satu negara apa? Oh, Rusia. Dia berkata, saya bisa mengerti bahasa-bahasa ini karena saya pernah pergi ke sana. Kemudian saya bertanya, berhubung Anda sudah pernah pergi begitu jauh, sekarang setelah Anda pulang, mengapa Anda tinggal di sini? Dia turun dari tempat tidurnya, berdiri, kondisi fisiknya tampak baik-baik. Dia berdiri tegak, juga tidak sangat tua, lebih kurang dia berumur 60-an. Pada saat itu saya berkata, Anda tampaknya sangat baik, mengapa Anda tinggal di sini? Dia menjawab, tidak berguna menjadi sarjana. Setelah saya pulang, keluarga saya terpisah karena ada orang. Pada saat itu, keluarganya mengalami insiden 228. Keluarga saya semuanya terpisah. Saya tidak punya keluarga lagi. Ada orang dibawa ke pulau terluar. Ketika saya pulang, saya tidak punya keluarga dan rumah. Saya juga tidak memiliki fondasi. Saya tidak tahu cara bekerja. Saya hanya tahu belajar saja. Ketika saya pulang ke Taiwan, apa yang bisa saya lakukan? Saya juga sudah berusia. Usia saya 61 atau 62. Usia 61 atau 62 sudah dianggap tua. Dia berkata, Master, usiaku sudah 61 atau 62 tahun. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak memiliki saudara. Kemana saya harus pergi? Saya menghela nafas dalam-dalam. Ya ampun, banyak sekali hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Ia merentangkan tangannya, masih dengan sikap orang asing berkata, di sini kita bisa hidup enak, makan enak, tidur enak, menjalani hidup yang baik. Apalagi yang kita inginkan di dunia ini? Sebaliknya dia bertanya kepada saya, di sini kita juga bisa hidup dengan baik, makan enak, tidur enak. Apalagi yang kita inginkan? Kita berpikir kembali, benar juga, walaupun dia telah berpendidikan di luar negeri di beberapa tempat, mendapatkan gelar yang tinggi, sarjana, master, doktor. Sebenarnya apa yang dia mau lakukan? Sekarang tahun 2020, berarti dia tinggal di sana sudah sekitar 40 hingga 50 tahun. Apa yang terjadi dengan dia yang berusia 60-an tahun? Tidak tahu, kita selalu ke tempat itu dan mendengar kisah di sana.
Sangat banyak, saya masih sangat ingat. Kita pernah memberi bantuan musim dingin sebanyak 2-3 kali. Kita juga pernah baksos. Kegiatan tahun pertama adalah baksos. Jadi kita bisa katakan kehidupan adalah demikian. Sesungguhnya patokan kehidupan yang bagus itu apa? Saat ini, era ini, orang yang kaya, benar orang yang kaya sangatlah banyak. Ada yang menggunakan pesawat sebagai transportasi pribadi. Di jalan ada yang membandingkan jumlah mobil mewah dan merek mobil. Garasi lebih besar dari rumah. Satu orang memiliki belasan mobil mewah. Semua jenis mobil adalah bermerek terkenal. Banyak orang yang seperti ini. Termasuk 1-2 orang ceci juga ada. Tetapi sebelum mengenal orang ceci, di saat belum mengenal ceci, ketika dia bertemu dengan orang-orang ceci, dia mulai membuat perubahan besar. Sejumlah mobil tersebut dia mulai pelan-pelan mengurusnya. Pada saat itu mau membangun rumah sakit, berikrar untuk ikut menyumbang. Saya bertemu dengan 2 atau 3 orang dari mereka secara langsung. Mereka masih sehat dan optimis berbicara tentang masa lampaunya. Menarik untuk membicarakannya. Inilah hidup. Beruntungnya saat itu telah mengenal ceci, dia menjual mobil-mobil mahal itu, membantu pembangunan rumah sakit. Dia sangat suka menolong. Jika tidak, ia akan menjadi budak mobil setiap hari. Hobinya adalah mencuci mobil. Mobilnya itu tidak dikendarai. Ia membeli dan menaruhnya di rumah. Sangat jarang digunakan. Selalu mencuci mobil, mampu mengubah pola pikirnya. Dia membantu pembangunan rumah sakit. Pada saat yang sama juga membantu pembangunan sekolah. Di barisan ceci ia termasuk komite kehormatan dan relawan ceceng. Seluruh keluarganya juga adalah insan ceci, melakukan dengan bahagia dan leluasa ataupun bebas. Inilah kehidupan. Tetapi jika belum mengenal ceci, bukankah seumur hidup mereka akan menjadi budak mobil-mobil itu? Setiap hari harus mencuci mobil, ataupun mempunyai rumah yang sangat besar, harus selalu membersihkan rumah, merapikan kebun rumah yang besar. Ini semua tak dapat dihindari. Walaupun ada mempekerjakan orang untuk melakukan hal ini, tetapi juga harus memotong rumput, merapikan cabang dan bunga, juga akan berkeringat di bawah teriknya matahari. Terkadang saya melihat mereka dan berkata, mengapa berjemur sampai kulit begitu gelap? Akhir-akhir ini ada sepotong rumput yang harus dipotong. Bunga dan pohon juga harus dipangkas, makanya kulit saya menjadi gelap. Bertanya kembali kepadanya, apakah kamu tidak menyuruh orang untuk melakukannya? Dia berkata, melakukan hal-hal ini menarik. Benar, itu menarik. Jadi mereka bersedia melakukan hal ini sendiri. Itu juga sangat melelahkan. Mereka dapat menyuruh orang mengerjakannya, tetapi itulah kesenangan mereka. Selama merasa senang dan bahagia, semuanya akan baik-baik saja. Ketika berkata siapa yang lelah, bekerja dengan sangat lelah, tidak lelah, sangat bahagia. Saya sangat tertarik untuk melakukan hal ini, sangat bahagia. Jika ini adalah seseorang yang tidak berkecukupan, harus merapikan kebun orang lain, maka akan melelahkan, sangat lelah. Namun kita ada sekelompok komite pria dan wanita dalam beberapa hari ini, Juni 2020, di sekitar Gria Cingse, terus mendengar suara potong rumput. Jika duduk di dekatnya, mendengar mesin pemotong rumput, mereka sudah mau keluar. Saya berkata, mari kita duduk di sana. Kami akan berpindah tempat. Saya berkata, saya punya sekelompok bodhisatwa di sana. Matahari sangat terik. Mereka sangat semangat. Jika lebih dari sebulan, mereka akan datang untuk memotongnya. Lihatlah Gria Cingse, di sekelilingnya sangat rapi. Itu berkat mereka. Mereka sangat rapi dan teratur. Sangat panas. Jadi berkata kepada mereka, kalian sudah boleh simpan pekerjaan kalian. Lalu mereka mengatakan, tidak apa-apa, kami akan bersembunyi di bawah pohon. Sebenarnya matahari sangat terik. Mereka bersembunyi di bawah pohon. Saya menyuruh murid Sefu Gria Cingse untuk memberitahu mereka. Mereka mengatakan ini sangat adem di bawah pohon. Sebenarnya masih sangat terik. Saya berjalan keluar, melihat mereka membungkus diri, tutup kepala, tutup muka, seluruh badan ditutup. Saya berkata, kalian sembunyi di bawah pohon mana bisa adem? Bagaimanapun kalian dengan sepenuh hati ingin pulang ke sini untuk merapikan lingkungan ini. Lalu mereka menjawab, Master, tutup kepala, tutup muka. Jika hati bersuka cita, maka hati akan sangat dingin.
Kami pulang untuk memegang rumput ini, demikian berjemur sedikit. Master, Anda tidak perlu khawatir. Lalu saya berkata, adalah karena batin kalian sedang tenang, dengan sendirinya kalian merasa sejuk. Kalian ingin saya tidak khawatir, saya di dalam sini khawatir, batin saya merasa sangat panas. Jadi ketika waktu kalian telah tiba, kalian harus masuk ke dalam. Ini berarti di dalam pengkondisian diri sendiri, membangkitkan tekadnya sendiri di bawah terik matahari. Meskipun takut menjadi hitam karena berjemur, dengan cara membungkus semua tubuhnya, matahari tetap sama begitu terik. Dengan ini mereka berkata bahwa mereka bersuka cita. Anginnya kuat, juga sangat sejuk. Inilah para makhluk yang rajin. Jika seperti ada orang lain, kita meminta orang untuk datang mengerjakannya. Meminta orang untuk mengerjakannya tidak bisa seperti ini. Mereka melihat matahari. Mengapa saya seperti ini? Tidak berdaya. Melihat orang berteduh di bawah pohon, saya harus berjemur di luar. Panorama batinnya berbeda. Benar, panorama batin berbeda. Mengeluh dari kehidupan ke kehidupan, menjadi hamba keluarga. Demi keluarga harus mencari nafkah di luar. Ada orang yang bersuka cita dalam melindungi dharma di dunia. Di hamparan rumput hijau yang begitu luas ini, rumput yang dipotong memiliki keharuman rumput, sangat gembira. Inilah panorama batin. Jika yang tidak rela, umumnya orang yang datang ke dunia tidak berdaya. Selain batinnya mengeluh telah menjadi budak keluarga, adalah kapan waktunya bisa terbebas dari kesedihan dan penderitaan? Terus berpikir kapan waktunya baru bisa meninggalkan kondisi keluarga yang seperti ini. Kemiskinan, kehidupan yang penuh dengan ketidakberdayaan. Tetapi sebenarnya di dunia saha, terlepas dari apakah kita punya uang atau tidak, pada akhirnya kita harus mampu bertahan. Yang punya uang khawatirnya kehilangannya. Yang tidak punya uang khawatir bagaimana mendapatkannya. Yang tidak punya uang harus bekerja keras untuk mendapatkannya, takut tidak akan menghasilkan uang. Jadi mereka khawatir tentang bagaimana mendapatkannya. Kapan saya bekerja sangat keras, kapan saya dapat mencapai tujuan saya? Jadi mereka yang tidak punya uang khawatir bagaimana mendapatkannya, tetapi mereka yang punya uang khawatir kehilangannya. Ya ampun, saya punya banyak uang, menjalankan bisnis yang hebat. Apakah bisnis saya akan berhasil jika saya melakukan ini? Saya telah menginvestasikan begitu banyak uang. Apakah ini akan berhasil? Menurut perhitungan saya masih punya banyak uang di sana. Apakah aman menaruh uang di sana? Apakah bisnis saya akan sukses? Ini yang dinamakan mengkhawatirkan kehilangan. Ada banyak cara menyimpan uang. Semakin banyak uang yang dimiliki, semakin banyak tempat yang diinvestasikan, dan semakin besar pula kekhawatiran mereka. Jadi, ini dikarenakan para makhluk di dunia ini berada dalam kebingungan. Sebenarnya apa yang disebut sebagai kebenaran itu, kita ingin hidup aman dan nyaman, di mana tempat yang benar-benar membuat kita merasa aman dan nyaman, barang-barang yang bisa kita simpan dengan baik karena kita memilikinya. Tapi berapa lama kita bisa memilikinya? Hidup ini tidak kekal. Seperti kata pepatah yang mengatakan, kekayaan tidak bertahan lebih dari 3 generasi. Kita di generasi ini bekerja keras untuk menghasilkan uang. Tetapi apakah generasi berikutnya tahu menggunakannya dengan bijak? Lalu bagaimana dengan generasi selanjutnya? Apakah semangat kita ini bisa terus dipertahankan dari generasi ke generasi? Jikapun kekuatan semacam ini bisa terus dipertahankan, jika bisa terus berlanjut, apa artinya bagiku? Sama sekali tidak ada hubungannya. Inilah siklus tumimba lahir dalam kehidupan ini. Di sini mungkin menjadi seekor anjing dalam keluarga ini. Mungkin di kehidupan selanjutnya kita menjadi cucu di keluarga ini, atau mungkin menjadi kakek di keluarga ini. Bisa jadi di kehidupan berikutnya kita menjadi kucing atau anjing mereka. Mungkin saja. Begitulah siklus tumimba lahir di kehidupan ini. Maka bisa dibilang hidup ini seperti telah terikat oleh keluarga, menjadi budak keluarga. Siang malam berjerih payah demi keluarga tanpa henti, terikat pada anak cucu. Hal itu rasanya sudah terikat kuat satu sama lain. Maka di kehidupan selanjutnya tidak bisa lepas dari keluarga ini. Apakah di keluarga ini kita kembali menjadi anak cucu mereka, atau kembali menjadi hewan peliharaan bagi keluarga ini? Tidak ada yang tahu. Singkat kata,
Inilah siklus tumimba lahir. Jika dalam hidup ini kita tidak melihat batin kita dengan jelas, dalam hidup ini berjodoh dengan sebuah keluarga yang harmonis, kita tidak boleh melekat padanya. Ketika kita menjadi melekat, apakah itu cinta yang menjerat atau kebencian dari dendam, bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang sangat dekat, yang bersama-sama terus terjerat di kehidupan berikutnya. Kita jangan melakukan hal ini dalam hidup. Ini dikarenakan para makhluk di dunia ini berada dalam kebingungan. Kita jangan terus terjerat kebingungan di sini. Para makhluk di dunia ini memiliki energi keruh yang parah. Di sini kekeruhan kita yaitu keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. 5 jenis kekotoran batin ini yang kotor dan ditimbun menjadi racun, berjamur dan tumbuh jamur benang, penuh dengan gas beracun. Jadi di dunia ini kita sebut sebagai dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan yang terakumulasi terus menjerat kita. Mereka menjerat kita di kehidupan ini. Kehidupan akan datang, ini adalah kekeruhan yang sangat berat. Kehidupan kita akan terlahir di tempat seperti itu. Jadi kita penuh dengan beragam kejahatan akibat keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Virus seperti ini, virus dari berbagai macam kejahatan muncul pada kondisi ini. Maka kita harus sangat bersungguh hati untuk tidak menerima virus ini yang dapat membuat kita terganggu, yang kemudian hari membuat kehidupan kita menjadi menakutkan. Hukum karma adalah sangat menakutkan. Misalnya dalam kehidupan ini banyak nama penyakit yang belum pernah kita dengar. Belakangan ini pada tahun 2020 terus-menerus muncul membahas COVID-19 ini yang telah menciptakan kondisi yang berbahaya, menciptakan krisis ekonomi. Miskin karena penyakit. Sebelumnya saya sering berkata, miskin akibat sakit, maka misi amal kemudian berkembang menjadi misi kesehatan. Sekarang di dunia yang luas ini telah memiliki virus yang demikian. COVID-19 telah menyebar hingga seluruh dunia. Krisis yang telah ditimbulkan oleh virus ini di seluruh dunia telah menimbulkan krisis kemiskinan, menyebabkan perusahaan banyak yang tutup, banyak yang berhenti dari pekerjaan dan usahanya, bangkrut, yang pada dasarnya sedang bekerja. Karena pabrik yang tutup, karena situasi ini banyak yang berhenti, menyebabkan dampak bagi ekonomi, menyebabkan banyak orang menjadi miskin. Populasi kemiskinan ketika dihitung mungkin akan berjumlah 1,1 miliar orang. Untuk menghadapi krisis ini merujuk kepada kemiskinan karena penyakit. Kondisi pandemi ini semakin hari semakin bertambah parah, maka kita harus bersungguh hati untuk meningkatkan mawas diri. Di atas sudah berpesan, kita harus pikirkan baik-baik. Masyarakat sekarang begitu penuh dengan virus. Para makhluk di dunia saling menjerat, sangat rumit, dari rumah tangga sampai masyarakat, sampai seluruh dunia. Amat sangat banyak kerisauan dan kegelapan batin menjadi sebuah virus yang sulit tertahankan. Kepanikan dan lain sebagainya sangat banyak, sudah meningkat sampai menjadi krisis ekonomi. Ini sudah sangat besar. Sebelumnya kita di Sutra Teratai Buddha membabarkan sampai bab kepercayaan. Selanjutnya tentu harus ganti bab. Bab 22 selesai. Naskah sutra di akhir bab 22 yaitu yang kemarin itu adalah pada saat Buddha mengucapkan perkataan ini, para Buddha belahan raga yang tak terhingga dari 10 penjuru duduk di atas singgasana singa di bawah pohon mustika bersama dengan Buddha Prabhutaratna, Bodhisattva Wisisthacaritra, dan sekelompok besar bodhisattva yang berjumlah asamkaya tak terbatas, Sariputra dan para Sravaka lainnya, 4 kelompok murid serta para dewa, manusia, asura, dan makhluk lainnya pada segala dunia. Setelah mendengar perkataan Buddha, semuanya bermaha sukacita. Sutra Teratai bab 22 kepercayaan. Para Buddha belahan raga di tempat itu adalah demi stupa Buddha Prabhutaratna, yaitu stupa Buddha Prabhutaratna saat itu. Orang-orang yang datang dari 10 penjuru, para Buddha belahan raga itu semua duduk di atas singgasana di bawah pohon mustika. Para Buddha belahan raga ini semua orang masih ingat pemandangan itu. Buddha Prabhutaratna juga datang
Juga ada para bodhisattva utama juga telah datang. Bodhisattva Wisista Caritra juga datang dengan membawa banyak orang. Ini adalah di masa lampau yang sudah sangat banyak dan sangat lama yang berdiam di dunia saha. Para bodhisattva ini adalah bodhisattva yang dulu berdiam di dunia saha. Tak terbatas, sangat banyak. Ada Sariputra dan lainnya. Para murid yang menjadi monastik di bawah bimbingan Buddha, Sariputra dan lainnya. Para monastik ini 4 kelompok murid, 2 kelompok murid monastik, 2 kelompok murid berumah tangga, 4 kelompok murid di dunia, serta para dewa, manusia, asura, dan makhluk lainnya pada segala dunia. Mereka semua sangat bersuka cita mendengar pembabaran oleh Buddha. Yang disebutkan sebelumnya adalah para Buddha dari tempat lain. Yang disebutkan sekarang adalah yang ada di dunia, 2 kelompok murid monastik dan 2 kelompok murid berumah tangga. Masih ada 8 kelompok dewa dan naga. Ini termasuk orang di dunia di tempat itu. Sebagai tanda mendengarkan Dharma dengan sangat sukacita, sangat melimpah, juga telah melihat Buddha masa lampau, stupa mustika. Buddha Prabhutaratna datang menjadi saksi. Buddha dari 10 penjuru juga sudah datang, terjun dari langit, datang dari 10 penjuru, bermunculan di bumi dari segala penjuru, dari atas, dari bawah. Para Buddha dari 10 penjuru sudah muncul. Hati semua orang dipenuhi oleh sukacita. Buddha memberi pesan agar semua orang pulang dengan selamat setelah itu. Semuanya pulang dengan sukacita, akan pulang ke tempat sendiri. Sekarang satu persatu, masing-masing sedemikian rupa, kembali pada tanah asal. Yang dari langit pulang ke langit, yang dari bumi masuk ke dalam bumi, terpencar ke arah 4 mata angin, tengah, dan segala penjuru, kembali ke tempat asal mereka. Demikianlah dari bab kepercayaan sudah selesai. Sebagai petanda bahwa dari sutra teratai, apa yang harus dibabarkan, apa yang harus dipercayakan sudah selesai sampai di sini. Namun mereka masih tetap tinggal seperti para 4 kelompok murid. Semuanya masih ada di tempat ini. Setelah mendengar perkataan Buddha, semuanya bermaha sukacita. Hanya semuanya bermaha sukacita belum sampai pada tahap bersembah sujud dan mengundurkan diri. Biasanya setiap sutra di bagian penutupnya akan menyebutkan semuanya bermaha sukacita, bersembah sujud dan mengundurkan diri. Namun dalam bab kepercayaan hanya disebutkan semuanya bermaha sukacita, belum sampai pada bersembah sujud dan mengundurkan diri. Orang-orang itu masih tetap berada di sana, termasuk Sariputra dan lainnya. Semuanya masih hadir. Hanya saja semua merasa bersukacita, seolah-olah bagian ini telah usai. Semua orang merasa sukacita, tapi belum merasa puas. Seakan-akan Buddha hanya berkata, "Kalian boleh kembali," dengan kalimat yang sederhana. Semua orang yang memahami maksud Buddha tahu bahwa masih ada dharma yang akan diajarkan selanjutnya. Walaupun sudah disampaikan pesan, mereka masih merasa masih ada dharma yang belum diajarkan. Maka mereka merasa sukacita, satu bagian telah selesai. Namun karena ajaran selanjutnya belum diajarkan, belum ada yang bersembah sujud dan mengundurkan diri. Semua orang ketika mendengar ajaran sampai di sini hendaknya bisa memahami benar kehidupan manusia demikian. Di dunia ada yang tidak selesai disampaikan, penderitaan dunia. Buddha mengatakan kepada kita, penderitaan di dunia begitu banyak, mulai lahir di keluarga demikian, berada di tengah masyarakat demikian, dalam proses kehidupan demikian, dalam dunia saha sulit menahan kesabaran. Penyakit banyak di dunia ini. Tentu saja selanjutnya ada yang ingin disampaikan. Hanya berharap semua orang demikian. Semua orang harus lebih bersungguh hati. Benar, ingin menyampaikan kepada semua orang harus lebih bersungguh hati. Semua orang harus mengingat masa lampau. Kehidupan manusia bukan hanya menjadi budak dari kehidupan ke kehidupan. Apakah harus demi diri sendiri? Bagaimana membina diri, meninggalkan keluarga kecil, memasuki keluarga besar jalan Buddha. Baik-baik memahami sebenarnya bagaimana kehidupan keluarga besar, bagaimana sepenuh hati membina diri, bagaimana menjalani kehidupan. Inilah kehidupan. Kita harus hidup sambil melatih diri. Bagaimana harus hidup sambil melatih diri?
Ini yang perlu kita alami, melatih diri dalam kehidupan sehingga semua orang harus bersungguh hati mendengarkan pembinaan diri dari dalam kehidupan. Apakah kita sudah memahami? Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.